Nah, nominal tertentu yang tadi diizinkan dalam tanda kutip sebagai pemberian gratifikasi itu tertera dalam undang-undang berarti yang sejuta itu ya? Itu sebetulnya terteranya di Perkom KPK aja. Oh, di Perkom KPK. Tapi memang disosialisasikan ke seluruh masyarakat. Oh, ke seluruh masyarakat yang memiliki kaitan dengan gratifikasi ini tadi penyelenggara negara tadi ya. Jadi di 17 negatif list itu kan merupakan keren lah istilahnya 17 negatif list. Oh ya tadi belum dijelasin ya. Jadi tidak wajib lapor itu istilahnya 17 negatif list ya. Di situ banyak ya poin-poinnya bisa dibaca. Cuman ada 3 nih Mbak Dini yang emang ada nominalnya. Yang tadi udah disebutin kan yang pernikahan dan upacara adat agama. Kemudian yang kedua nih yang ada nominalnya adalah terkait mutasi atau promosi. Oh, promosi mutasi pegawai ya. Betul. Promosi mutasi pegawai ini suka ngasih hadiah. Iya, kalau misalnya ada temen yang pindah gitu ya atau resign atau pensiun kan kita pasti kasih sesuatu. Hadiah perpisahan gitu ya. Oh gitu. Nah, batasannya per pemberi itu 300.000. 300.000 per pemberi. Per pemberi. Gitu. Berarti misalnya Mbak Yola resign atau pindah, aku ngasih hadiah boleh tapi maksimal 300.000. Iya. Gitu. Oh, tidak dalam bentuk uang. Tidak dalam bentuk uang. Jadi barang boleh ya, tidak dalam bentuk uang yang jelas. Terus kadang-kadang ada yang bilang, wah biasanya saya tuh ngasih emas, terus emas kan mahal Gimana ya Mbak gitu? Patungan aja. Oh gitu boleh. Iya, aku boleh. Aku baru mau nanya tadi. Misalnya 300.000, kemudian ada 5 temen, kan saya jadi berlima jadi 1,5 juta nih. Nah itu boleh? Boleh. Oh gitu. Karena 300.000 per pemberi ya. Oke. Patungan masih bisa beri kesempatan untuk patungan ya kalau ngasih hadiah. Kalau sendiri kan berat ya. Lumayan ya soalnya. Nah itu yang kedua. Yang satu lagi apa? Yang terakhir ini dari rekan kerja. Tidak dalam kondisi apapun. Maksudnya tidak ada acara apa. Iya iseng aja. Makan di luar yuk kayak gitu. Oh gitu. Misalnya aku mau bayarin Mbak Dini nih makan siang. Nah itu maksimal 200.000. Oh maksimal. Wah ini menarik. Ini menarik sekali. Berarti kalau misalnya kita ditraktir itu atasan bawahan gitu-gitu kalau ditraktir tetap ya maksimalnya 200.000 gitu per orang. Per pemberi betul. Ya. Tapi baiknya atasan ya yang bayarin. Iya, masa kita bayarin atasan ya. Bercanda sih. Okay. Tapi kalau atasan kalau anak buahnya banyak ya lumayan ya 200.000. Gak apa-apa sekali-sekali ya. Oh ya ada note-nya satu lagi. Kalau misalnya mutasi atau promosi itu yang memberikan rekan kerja. Jadi bukan nyebrang gitu nggak boleh ya? Bukan vendor itu nggak boleh ya jatuhnya. Jadi kalau misalnya ada yang mutasi ulang tahun gitu ya, yang boleh ngasih hanya rekan kerja. Berarti si limit limit harganya tadi itu hanya berlaku untuk rekan kerja. Betul. Karena ketika dikasih oleh eksternal atau vendor gitu malah dilarang ya justru. Betul. Oh, oke. Jadi poinnya 3 nih yang ada nilai ya. Tadi ada pernikahan atau upacara adat. Kemudian yang kedua terkait mutasi promosi. Yang ketiga adalah rekan kerja tidak ada momen tertentu. Nah, yang boleh diberikan oleh mitra kerja itu hanya yang upacara adat, yang pernikahan aja. Kalau yang mutasi atau promosi itu hanya rekan kerja gitu. Ya, kalau iseng ngapain juga sebenarnya sih ya. Justru patut dicurigai. Ya. Kenapa nih mutasi kok tiba-tiba dikasih gitu. Oke. Sip. Nah, ada sanksinya nggak kalau kemudian karena kan kita selalu mendorong laporkan pada kesempatan pertama. Kalau ragu ini gratifikasi apa enggak, lapor aja gitu kan. Nah, ada sanksinya nggak kalau nggak? Males gitu. Lah nggak usah lapor deh. Ada sanksinya nggak sih? Ada dong. Karena kan gratifikasi ini kan masuk unsur pasal pidana ya teman-teman. Jadi ketika kita menerima gratifikasi dan itu berhubungan dengan jabatan, berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, lalu kita diem-diem aja nih, nggak lapor ke KPK. Ternyata ada sanksinya nih. Sanksinya minimal 4 tahun penjara, maksimal 20 tahun. Kemudian dendanya minimal 20 juta, maksimal 1 miliar. Itu sih. Makanya itu kenapa gratifikasi sebenarnya ada baiknya nih. Kita dikasih waktu atau kesempatan untuk lapor ke KPK. Oh, ada masa tunggunya ya. Jadi kayak nggak harus
hari ini aku terima. Enggak harus. Hari ini juga harus dilaporin. Kalau besoknya nggak dilaporin langsung kena sanksi gitu, enggak ya? Ada 30 hari kerja. 30 hari kerja. Tapi baiknya langsung lapor aja ya. daripada beban deg-degan terus kan, insecure. Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya ragu ya laporin aja ke KPK, atau kalaupun misalnya nggak dilapor ada sanksinya ternyata ya. Dan kawan aksi atau teman-teman yang menerima grade yang terlanjur menerima gratifikasi pun ditunggu 30 hari kerja untuk melaporkan ke KPK atau UPG yang ada di instansinya. Nah, oke, ini pertanyaan terakhir dari aku. Gimana cara lapornya? Maksudnya gini, KPK itu hanya ada di Jakarta. Iya. Satu doang nih gitu kan. Walaupun gedungnya ada 2, tapi satu doang. Nah, kalau teman saya yang terima gratifikasi itu di Kalimantan, apakah dia harus ke Jakarta untuk membawa gratifikasi yang nilainya kecil ini gitu? Itu gimana? Ada cara lapor yang lebih praktis nggak? Ada sih, tapi nggak apa-apa kalau memang mau datang. Kita bukain pintu tetap. Jadi di Direktorat Gratifikasi ini ada aplikasi namanya gratifikasi online, atau biasa kita sebut Goal gitu ya. Bisa di-download di handphone juga gitu, atau bisa diakses melalui laptop masing-masing atau komputer masing-masing gitu ya. Kalau misalnya pegawai negeri atau penyelenggara negara mau lapor, bisa nih langsung sign up atau daftar gitu ya, daftar dulu. Mudah banget daftarnya, tinggal input data diri, kemudian masukkan nih terima apa. Misalnya saya terima uang, masukin aja nih nominal uangnya berapa, 300.000 gitu ya. Ada pemberinya siapa, kronologinya seperti apa, tanggal berapa. Udah deh, kirim aja. Nanti tinggal tunggu konfirmasi atau hasilnya gitu. Oke. Aplikasi Goal itu ada di 2 platform, Android dan iOS itu ada ya, dua-duanya ya? Kebetulan Android di Android, baru di Android ya teman-teman. Atau bisa telepon ke 198 juga sih. Dan tadi ada di setiap instansi ada ya sebenarnya. Iya, ada UPG gitu ya. Kalau misalnya teman-teman yang mau lapor khawatir lapor ke KPK, bisa lapor aja ke UPG gitu ya. Karena kan kadang-kadang ada yang takut nih di telepon ya kan, mending lapor ke UPG. Ditanya gitu detailnya gitu ya. Cuman kadang-kadang ada juga yang nggak mau ketahuan nih gitu ya. Takut nih ketahuan orang-orang kalau saya terima, akhirnya lapor aja langsung ke KPK. Apalagi di daerahnya sendiri gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya ada 2, bisa langsung ke UPG di daerah masing-masing, atau bisa langsung juga telepon ke KPK ke 198, atau melalui aplikasi Goal di Android atau website ya, bisa ya di goalkpk.go.id. Nah, semudah itu. Terakhir dari Mbak Yola, boleh kasih ajakan teman-teman untuk melaporkan gratifikasi mungkin? Jadi kalau gratifikasi ini bukan masyarakat ya, takutnya salah. Kadang-kadang ada yang ngira kalau yang lapor gratifikasi ini masyarakat, padahal yang lapor ini adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara gitu. Nah, manfaatnya apa? Teman-teman sebagai pegawai negeri yang menerima gratifikasi, manfaatnya satu, tadi terhindar dari ancaman pidana gitu ya. Jadi kita, karena memang ada undang-undangnya. Betul, ada undang-undangannya nih gitu. Kemudian kedua, teman-teman bisa melepaskan dari tanam budi dari pemberinya gitu ya. Jadi kan kita sudah menyerahkan objek ini nih ke KPK. Jadi kita udah nggak ada utang nih ke pemberinya gitu ya. Udah lepas saya gitu. Kemudian menjaga integritas diri dan instansi gitu ya. Jadi karena sudah dilaporkan ke KPK, sehingga memang sudah ada bukti nih. Kalau dilaporkan KPK kan ada suratnya ya Mbak Dini ya. Jadi teman-teman sudah terbukti kalau gratifikasi ini sudah dilaporkan KPK, sehingga tidak ada konflik dengan pemberinya gitu. Jadi memutus konflik, menjaga integritas, dan terlepas dari ancaman pidana. Oke, terima kasih Mbak Yola. Semoga kawan aksi yang ada dimanapun berada sudah sedikit clear nih. Udah banyak clear sih harusnya ini tentang gratifikasi, terutama pertanyaan tentang gratifikasi mana yang harusnya dilaporkan, atau lebih besarnya adalah lebih umumnya adalah yang nggak perlu dilaporin. Terutama makanan itu tadi ya nggak usah dilaporkan. Terima kasih ya Mbak Yola sudah hadir di podcast KPK. Kita ketemu lagi di episode gratifikasi berikutnya mungkin ya. Terima kasih kawan aksi, salam anti korupsi. Terima kasih Mbak Yola. Terima kasih.